Happy New Year! Selamat Tahun Baru! Apa kabar kita semuanya di tahun 2021 ini? Kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah melewati tahun 2020 dengan pertolongan Tuhan dan dengan berkat Tuhan tentunya. Dan kita percaya di tahun yang baru ini dengan semangat yang baru, dengan spirit yang baru, dan penyertaan Tuhan akan pasti menyertai kita sepanjang tahun ini. Pada hari ini, kami mengucapkan selamat datang semuanya di ibadah online GSCA CWS Kelapa Gading. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, dan juga akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk tahun yang baru ini dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru. Kami percaya Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Berkatilah hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Budi Setiawan. Dan kami juga akan mengikuti perjamuan kudus yang pertama di tahun ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless. Selamat tahun baru GSCA CWS Kelapa Gading. Mari sambut tahun ini dengan pengharapan dan iman, karena Allah kita maha besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Dia Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari nyanyikan bersama-sama. Mari datang menyembah Dia.
Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Kata bersama-sama. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Hanya nama-Mu yang ditinggikan dan diagungkan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan
Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat tahun baru 2021. Sesuatu yang sangat penuh dengan berkat Tuhan bahwa kita bisa lewati 2020 dengan pertolongan Tuhan. Dan sekarang kita sudah berada di permulaan, ya, minggu yang pertama dari 2021. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya banyak pesan-pesan yang ingin kami sampaikan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita ingin merujuk kepada apa yang Tuhan telah kasih di dalam hati kami pada waktu saya menyampaikan di khotbah penutup tahun tanggal 31 Desember 2020. Nah, memang agak aneh, saudara-saudara, kalau kita bicara 2020, 2021, sepertinya itu sesuatu yang lama ya, terjadi 1 tahun. Padahal sebenarnya itu baru saja mungkin beberapa hari yang lalu. Saudara-saudara, kalau di dalam suasana tahun yang baru, kita semua membutuhkan tuntunan Tuhan. Kita semua membutuhkan tuntunan firman Allah. Dan saya ingin agar kita bisa betul-betul mengerti dan berpegang kepada apa yang Tuhan inginkan bagi kita untuk pegang dan jalani. Saudara-saudara, kita harus segera move on. Ya, kalau kita sudah berada di 2021, kita harus secepatnya untuk move on. Move on dari apa saja, saudara-saudara? Misalnya dari kenangan buruk, ya. Kalau saya bisa bacakan, saudara-saudara, dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sebagai pendahuluan dari khotbah ini, saudara-saudara, saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Saya ambil dari firman Allah yang hidup. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Nah, saudara-saudara, lihat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat ke-8 dari versi firman Allah yang hidup ini, dengan jelas sekali Paulus mengatakan bahwa penting bagi kita untuk memusatkan perhatian kita, mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang benar, ya, kepada hal-hal yang baik dan yang adil. Artinya, mesti ada permulaan dari satu titik atau satu titik permulaan untuk memulai sesuatu secara baru. Nah, saudara-saudara, dikatakan juga oleh Paulus begini, renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan dalam diri orang lain. Ya, saya berdoa agar kita semua bisa menemukan tuntunan ini, saudara-saudara, move on. Ya, karena dari kenangan-kenangan yang buruk itu banyak sekali ya, pengalaman-pengalaman, barangkali karena ucapan orang, karena perkataan-perkataan orang kepada kita, atau mungkin karena sikap orang kepada kita, penilaian orang terhadap kita, yang kita tidak mau simpan itu di dalam hati kita. Kita pingin, sudahlah, ya, saudara-saudara, dan 2021 di awal ini kita harus segera move on dari semua kenangan buruk dengan set up pikiran kita secara baru, meninggalkan semua yang lama itu, dan mulai mengarahkan diri kita untuk memikirkan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang adil. Saudara-saudara, dengan kata lain bahwa semua pengalaman-pengalaman yang lalu, tahun 2020, apapun yang kita katakan sebagai pengalaman yang tidak enak, saudara-saudara, itu pengalaman-pengalaman yang mesti kita akui. Paling cepat kita bisa move on adalah dengan kalau kita acknowledge it. Kita harus bisa menerimanya. Dan saudara-saudara, kita harus mengakuinya, kita menerimanya, dan kemudian let it go, ya, dan melepaskannya. Sebab kalau kita tidak lepas, maka itu merupakan penjara bagi kita. Nah, saudara-saudara, kita juga mesti move on, ya, dari langkah yang keliru. Setiap kita barangkali pernah membuat keputusan yang keliru, membuat langkah yang keliru di tahun 2020. Let's move on. Kita maju, saudara-saudara. Kita tinggalkan semua yang kita sebut sebagai langkah-langkah yang keliru, seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, yang ke-9. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saudara-saudara, untuk sebuah langkah yang paling keliru pun firman Allah mengatakan, biarlah dia berbalik dan bertobat. Kita perlu meninggalkan langkah-langkah yang keliru. Nah, hanya saudara dan saya yang paling tahu, saudara-saudara, di dalam persekutuan kita, atau maksud saya di dalam hubungan kita dengan Tuhan, hanya kita di dalam hati kita yang tahu persis sebenarnya apa yang kita katakan sebagai langkah yang keliru.
Dan untuk semua langkah keliru itu, saudara-saudara, satu yang kita harus lakukan sekarang ini, di awal 2021, let's move on. Mari kita maju. Dan saudara-saudara, kita juga akan mewaspadai di titik-titik tertentu yang kita sebut sebagai titik-titik terendah di dalam kehidupan kita tahun 2020. Kemudian kita mengadakan koreksi apa saja yang kita bisa perbaiki dan kita mulai mewaspadainya. Saya percaya saudara-saudara kalau kita belajar untuk mewaspadai keadaan-keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan akan pasti menolong kita. Sebab Tuhan itu adil. Kalau kita waspada, maka Tuhan juga akan menolong kita untuk menghindarkan kita dari berbagai hal yang kita katakan sebagai langkah yang keliru. Dan saudara-saudara, yang ketiga, saudara-saudara, barangkali kita perlu ekstra kreatif. Saya percaya saudara-saudara bahwa pandemi ini dihadapi bukan dengan tenaga yang besar, bukan dengan tenaga yang besar, bukan dengan modal yang besar. Nggak bisa saudara-saudara, tetapi kita harus hadapi dengan kreativitas. Bagaimana kita bisa bergeliat, bagaimana kita bisa bertahan di masa sulit seperti ini. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan akan tolong kita kalau kita terus-menerus untuk belajar untuk kreatif, ya. Baik di dalam pelayanan kita, saudara-saudara, baik di dalam hidup kita pribadi, juga di dalam dunia usaha. Saudara-saudara, hanya kreativitas yang membuat kita itu keluar dari yang kita sebut sebagai zona aman, zona nyaman, saudara-saudara, lalu kita mulai memikirkan seandainya, semua hal yang kita katakan yang dulu pernah berlaku bagi kita itu kemudian tidak bisa kita andalkan lagi, apa sih yang harus kita lakukan? Dan dari sekarang, saudara-saudara, dengan hidup yang lebih kreatif, dengan pelayanan yang lebih kreatif, dengan aktivitas yang lebih kreatif, saya yakin Tuhan akan tolong kita melewati masa-masa yang sulit. Sehingga saudara-saudara, 2021 bukanlah merupakan ancaman bagi kita. 2021 adalah kesempatan. 2021 adalah peluang yang Tuhan berikan untuk kita semua. Tetap waspada saudara-saudara dari kemungkinan terpapar ya dari COVID-19. Sebagaimana saudara-saudara dan saya mengetahui berbagai berita belakangan ini, ya varian yang baru dan seterusnya, yang mungkin saudara-saudara baca juga tentang varian dari beberapa negara yang bukan hanya meningkatkan kemampuan keterpaparannya, saudara-saudara, tetapi juga meningkatkan derajat keganasannya, ya yang perlu kita waspadai dan kita harus hindarkan. Saudara-saudara, saya ingin agar kita semua juga bisa mendapatkan tips sebenarnya dari beberapa saran yang telah diberikan oleh pemerintah kita, saudara-saudara, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Salah satu hal yang ingin saya sarankan kepada kita semua yaitu cobalah untuk hindari orang-orang yang sedang bercakap-cakap seru, saudara-saudara. Nah, kalau saudara-saudara pergi makan dengan orang dan saudara lihat di belakang meja saudara, di depan meja saudara, di samping ada kelompok orang, beberapa orang yang sedang ngobrol, saudara-saudara, hindari. Ya, oleh karena biasanya semua itu akan muncul dari yang kita sebut sebagai bukan hanya droplets, tetapi juga airborne, ya yang bisa tertiup. Lalu kemudian menjangkau kita yang mungkin sudah mencoba untuk jaga jarak. Saudara-saudara, dengan cara seperti itu, kiranya Tuhan akan tolong kita. Ya, di akhir tahun 2020 saya menyampaikan kepada kita semua, paling tidak kita itu harus bisa berdoa 5 hal. Yang pertama, saudara-saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan. Betul nggak? Ya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Nah, terima kasih soal apa sih? Kita berterima kasih karena Tuhan itu tuntun kita, Tuhan tolong kita, saudara-saudara. Kita berterima kasih karena anugerah kehidupan atau yang Tuhan berikan kehidupan kepada kita yang bisa terjaga, itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga orang mengatakan begini, fakta bahwa kita bisa bertahan sampai hari ini saja, itu sudah merupakan berkat bagi kita. Fakta bahwa kita masih ada, kita masih bernafas, kita masih bisa kembali kepada keluarga kita masih bisa kumpul sama-sama, saudara-saudara. Karunia kehidupan itu menjadi begitu penting bagi kita semua. Dan saudara-saudara, bukankah kita sendiri akhirnya sadar bahwa hidup itu lebih penting daripada semua yang kita cari, bukan? Kita dengan segala tenaga, kekuatan kita mencari nafkah. Tapi saudara-saudara, entah bagaimana, ya jalan Tuhan itu luar biasa sehingga kita bisa dipaksa untuk bukan berhenti mencari uang, saudara-saudara, bukan berhenti mencari nafkah. Tetapi kita akhirnya dihadapkan dengan pilihan apakah kalau sesuatu dikerjakan membahayakan kita akan teruskan atau kita akan memilih untuk kesehatan lebih dulu. Nah, saudara-saudara, dengan kesadaran yang pulih bahwa kita memilih untuk sehat lebih dulu,
itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kesadaran baru yang Tuhan timbulkan. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita menyelesaikan yang belum selesai tahun 2020. Banyak hal yang belum bisa kita selesaikan tuntas. Tapi tidak apa-apa, saudara-saudara, oleh karena memang keadaannya begitu, situasinya begitu. Maka kita, saudara-saudara, masih menyisihkan waktu pikiran kita juga untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Dan kita berdoa, Tuhan tolong saya untuk bisa menyelesaikan apa yang belum selesai di tahun 2020. Amin, saudara-saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita meminta tuntunan Tuhan. Dan saudara-saudara, dalam banyak hal kita hanya minta Tuhan, tolong tuntun saya kepada arah yang benar. Ya Tuhan, tolong saya agar saya bisa menapaki sesuatu, menjalani sesuatu di arah yang betul. Karena kalau sampai arahnya tidak betul, saudara-saudara, kita betul-betul menghabiskan waktu dan tenaga kita. Tahun 2021, kita tidak akan wasting, kita tidak akan membuang, menyia-nyiakan kesempatan untuk dituntun oleh Tuhan di jalan yang betul. Dan saudara-saudara, di waktu-waktu yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dan yang keempat, saudara-saudara, saya berbicara tentang bagaimana kalau kita mau mohon berkat kemenangan karena belas kasihan Tuhan. Sebab Tuhan mau memberikan kemenangan kepada kita. Tapi masalahnya apakah kita sendiri, saudara-saudara, menempatkan diri kita di dalam posisi yang mudah untuk ditolong oleh Tuhan. Sebab saya yakin, saudara-saudara, berkat kemenangan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bukan karena saudara dan saya itu layak untuk menerimanya, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita mau mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan berikan kepada kami berkat kemenangan. Sehingga kami bisa hidup tahun 2021, saudara-saudara, walaupun tantangan ada, tetapi kita akan hidup dengan kemenangan. Amin. Dan saudara-saudara, yang terakhir, dan ini saudara-saudara yang menjadi fokus khotbah pada hari ini. Dan saya ingin agar kita semua menyadari bahwa saya mengajak kita agar kita meminta kepada Tuhan yang kita sebut sebagai berkat pelipat gandaan. Nah, saya mengatakan bahwa berkat pelipat gandaan, saudara-saudara, mengapa itu menjadi pokok pada awal dari tahun 2021. Nah, saudara-saudara, saya meminta agar kita berani meminta berkat pelipat gandaan dari Tuhan untuk tahun 2021. Karena saya melihat bahwa di dalam firman Allah berkali-kali Allah menyuruh kita bukan hanya untuk percaya tentang pemeliharaan Tuhan di masa sulit. Banyak sekali saudara-saudara ayat-ayat yang berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di masa sulit. Bahkan contoh-contoh yang saya khotbahkan pada waktu awal-awal sampai mungkin dekat dengan terakhir 2020, saya masih terus mengingatkan kita tentang janji pertolongan Tuhan dan apa yang Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menuntun kita, pasti Dia akan lakukan untuk kita. Tetapi saudara-saudara, yang lebih daripada soal bahwa Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya di masa sulit, hari ini saudara-saudara, saya ingin agar di awal tahun ini kita bisa mengerti, saudara-saudara, bahwa kita juga diminta oleh Tuhan untuk bertindak di atas firman-Nya. Saudara-saudara, konteksnya bukan konteks kita ini melawan pandemi. Ya, contohnya begini, kalau misalnya kita sudah tahu itu bahaya, kalau kita sudah tahu bahwa tidak memakai masker dalam kerumunan, saudara-saudara, maka itu akan membahayakan kita. Ya, maka itu akan membuat kita terpapar. Kalau kita kemudian nyemplung di tengah-tengah kerumunan itu, saudara-saudara, walaupun sudah pakai masker, tetapi kita gegabah, saudara-saudara, kita mencobai Tuhan. Nah, bukan di dalam konteks pandemi seperti ini, saudara-saudara, yang saya maksudkan, tetapi di dalam situasinya, ya, situasi yang mungkin kita boleh katakan, ya, situasi pandeminya. Nah, saudara-saudara, di masa pandemi ini, kita mau meminta berkat pelipat gandaan dari Tuhan. Ya, memang kan tergantung, saudara-saudara, dari apa yang kita maksudkan dengan minta berkat pelipat gandaan. Jika yang dimaksudkan dalam hal ini misalnya adalah uang, saya kira bukan itu maksudnya, saudara-saudara. Karena setiap bangsa, ya, setiap negara, setiap kota dan setiap penduduk mengalami dampaknya. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan apa yang ada ya sekarang ini, apalagi kalau dengan menggemanya semua berita tentang varian. Saudara-saudara, resesi yang kita hadapi untuk dalam masa pandemi ini saja sudah merupakan sesuatu yang cukup berat bagi bangsa negara kita, ya, bagi masyarakat. Apalagi kalau ditambah dengan berita tentang varian. Dan saudara-saudara, berita tentang varian itu membuat orang jadi takut untuk pergi kemana-mana, bahkan untuk keluar dari rumah. Saudara-saudara, kita harus mewaspadai
Tetapi di pihak lain, saudara-saudara, kita juga sadar ya bahwa situasi kita janganlah sampai mengalami keruntuhan dari segi barangkali ekonomi, dari segi yang lainnya, saudara-saudara. Walaupun kita akan menyesuaikan diri dengan semua itu, ya dampaknya kita jalani sama-sama. Tetapi kalau bisa kita siasati bagaimana caranya supaya sedikit demi sedikit ada gerakan dan geliat bagi perekonomian kita. Saudara-saudara, memang situasinya serba salah. Pilihan mana yang lebih dahulu? Tentu saja pilihan kesehatan. Tetapi sementara kesehatan sedang kita jaga, saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan kita cara kreatif untuk bisa menjalani hidup ini, bisa menjalani, saudara-saudara, segala sesuatu di depan kita ini, bergeliat dan menghidupkan apa yang sekarang ini sangat sulit sekali, saudara-saudara, ya, dan akan menjadi mungkin akan lebih sulit, saudara-saudara, di dalam waktu-waktu ke depan. Yang saya maksudkan tentu saja, saudara-saudara, kalau orang itu memikirkan pelipat gandaan itu di dalam konteks uang saja, bisa-bisa nanti dia pakai cara yang tidak halal untuk mencapai sesuatu. Bisa-bisa dia pakai cara yang tidak memuliakan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, dan seperti seolah-olah bahwa Tuhan itu sedang memberkatinya. Padahal dia pakai cara-cara yang gak benar di masa sulit. Saudara-saudara, di masa sulit ini bukanlah waktunya bagi kita untuk sekedar yang kita sebut sebagai curi start, atau barangkali untuk melakukan sesuatu yang tidak lazim, biasa, spektakuler, tetapi membahayakan orang lain. Bukan itu, saudara-saudara. Kita semua sama-sama memikulnya sebagai bangsa, sebagai saudara seiman, sebagai sesama penduduk bumi ini. Kita menghadapinya bersama-sama. Saudara-saudara, karena sebagian besar orang mengalami hal yang sama, maka kita akan menghadapinya bersama-sama. Tetapi saudara-saudara, bayangkanlah jikalau tenaga kita, kreativitas kita, ketentraman kita, kekuatan kita, kegembiraan kita, imunitas tubuh kita, kepedulian kita, sifat-sifat baik kita, itu dilipat gandakan. Nah, saudara-saudara, coba bayangkan, kalau semua hal itu dilipat gandakan, bukankah berkatnya itu menjadi berkat yang luar biasa bagi kita, saudara-saudara? Tahun 2021 bukan menjadi tahun di mana kita ditenggelamkan oleh masalah, ditenggelamkan oleh persoalan. Tetapi saudara-saudara, tahun 2021 menjadi tahun yang penuh dengan berkat pertolongan Tuhan, oleh karena Dia melipat gandakan kemampuan kita untuk tetap memberkati orang-orang, menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Saudara-saudara, percaya atau tidak, sebenarnya kita kuat atau tidak, saudara-saudara, 2021 akan tetap berjalan menurut urutan waktunya. Jadi suka atau tidak suka, sebenarnya waktu akan berjalan terus menyeret orang yang akan atau orang yang enggan untuk mengikutinya. Ya, sama seperti kalau gambaran yang sering kali saya pakai, saudara-saudara, yaitu eskalator yang jalannya itu menurun. Ya, eskalator kan di mall, saudara-saudara pergi ke mall, itu ada eskalator yang turun ke bawah, ada eskalator yang naik. Nah, saudara bayangkan sekarang eskalator yang turun ke bawah, arahnya menurun. Dan untuk berjalan naik ke atas lewat eskalator yang jalannya itu menurun, saudara membutuhkan kecepatan dan tenaga 2 kali lebih banyak daripada yang kalau saudara menaiki tangga biasa yang tidak bergerak. Mengapa, saudara? Oleh karena saudara harus melawan kekuatan menurun, dan dunia kita dan pandemi ini, saudara, itu seperti eskalator yang jalannya itu menurun. Dan karena jalannya itu menurun, saudara dan saya memerlukan ekstra kekuatan dari Tuhan yang saya sebut minta berkat pelipat gandaan dari Tuhan, supaya Tuhan akan menuntun kita lewati masa itu dan tetap jalannya itu apa? Naik, saudara. Amin ya. Saudara, hidup inilah yang saya katakan, kalau kita di tengah-tengah situasi pandemi ini, tetapi kita bisa tetap naik, saudara. Ini yang saya katakan sebagai hidup mengesankan hati Tuhan. Kalau kita hidup mengesankan hati Tuhan, saudara-saudara, mengesankan hati Tuhan. Saya kasih contoh bagaimana di dalam Alkitab ada beberapa hal yang Tuhan tunjukkan mengesankan hatinya. Ya, saudara ingat 2 talenta menjadi 4 talenta, 5 talenta menjadi 10 talenta. Dan yang 1 tetap 1, saudara. Yang mengesankan yang mana? Yang mengesankan tentu adalah yang 2 jadi 4. Dan saudara yang 5 kemudian jadi 10.
Segala sesuatu yang mengandung pelipat gandaan, saudara-saudara, selalu mengesankan hati. Sehingga Tuhan kita sebagai pribadi yang mempercayakan kepada kita sesuatu, saudara-saudara, baik hidup ini, tenaga dan segalanya, saudara-saudara. Dan kalau itu dilipat gandakan, hasilnya itu akan mengesankan hati. Dan saya berdoa agar kita semua akan berpikir yang sama. Bagaimanakah kita bisa mengesankan hati Tuhan? Saudara-saudara, pikirkan ya bagaimana talenta itu, ya pelipat gandaan itu, saudara-saudara. Dan kalau saudara-saudara lihat juga bagaimana orang-orang yang bukan Yahudi di dalam firman Allah ketika Yesus sedang melayani. Nah, kalau kita kembali kepada merekonstruksi dalam pikiran kita bagaimana Yesus melayani dan dia berhadapan dengan sekian banyak jenis orang. Dan saudara-saudara, di antaranya adalah orang-orang yang bukan Yahudi, baik berlatar belakang barangkali Romawi, baik latar belakang Kanaan, saudara-saudara, penduduk Kanaan atau wanita Kanaan. Saudara akan temukan, saya kasih contoh mengenai seorang perwira, ya, di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, kalau saudara-saudara lihat di dalam firman Allah berkata begini, Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, saudara-saudara, perhatikan kata ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, saudara-saudara, saudara perhatikan bahwa Yesus sendiri amazed. Dia terheran, saudara-saudara. Dan dia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara-saudara, perwira itu jelas bukan seorang Yahudi. Dan sekarang saudara melihat bahwa Yesus amazed. Dia betul-betul kaget, saudara-saudara, heran. Bagaimana ada orang yang punya pengertian seperti itu. Saudara-saudara, masalahnya barangkali bukan soal bahwa dia itu istimewa di dalam pandangan Yesus. Tetapi bagaimana perwira itu bisa memahami prinsip komando yang sangat sederhana. Dia percaya bahwa Yesus punya kewenangan, Yesus punya otoritas untuk mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu. Dan dia mengatakan bahwa sama seperti saya juga punya orang-orang yang kerja dengan saya tinggal perintahkan. Engkau sebenarnya tinggal cukup mengatakan satu patah kata saja, atau mungkin dengan satu perintah saja, maka urusan itu beres. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua kalau bisa memahami seperti perwira ini, Yesus amazed, Yesus terheran, Yesus kagum dengan yang seperti ini. Atau mungkin saudara-saudara, kalau saudara lihat di dalam Matius pasal yang ke-15. Di dalam Matius pasal yang ke-15, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-21, tentang perempuan Kanaan yang percaya. Yang saya bacakan dari terjemahan baru, saudara-saudara. Matius 15 ayat 21 dan seterusnya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara-saudara, saya kira setiap kita semua memahami, kalau kita meminta bantuan dari orang, tetapi orang itu kemudian dengan ketus mengatakan bahwa, saya tidak datang untuk kepentingan yang seperti ini. Saudara tahu bahwa saudara sudah ditolak. Tetapi, saudara-saudara, ayat 25, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau saudara di dalam sebuah kebutuhan, satu kebutuhan, saudara datang kepada famili saudara sudah ketika buka pintu, mukanya sudah lain kepada saudara, itu tanda pertama bahwa saudara tidak akan mendapatkan pertolongan.
Tanda kedua, barangkali yang lebih berat, saudara-saudara, kalau saudara ngomong lalu kemudian belum selesai saudara ngomong, dia sudah bantah dan mengatakan, saya tidak punya uang untuk kepentingan itu. Saudara tahu bahwa pintu sudah tertutup untuk saudara. Dan apa yang terjadi kepada wanita ini, saudara-saudara, perempuan Kanaan ini, waktu dia mendengar perkataan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, perempuan ini, saudara-saudara, kata firman Tuhan, tidak menyerah. Dia berkata begini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, sampai di sini dulu, saudara-saudara. Siapa yang memberikan kepadanya pikiran bahwa dengan argumentasi, dengan sedikit argumentasi, mungkin dia dapat memenangkan hati Yesus. Saudara-saudara, ini hanya sebuah contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika dia menunjukkan bahwa di luar sana ada orang-orang yang punya keyakinan yang begitu kuat, yang kalau saja semua orang melakukan seperti dia, maka mereka akan menemukan jawaban dari doa dan permintaan mereka. Saudara-saudara, perempuan Kanaan itu jelas tidak menyerah. Dia malah berani berargumentasi dan dia punya keyakinan yang saudara dan saya barangkali tidak punya keyakinan itu. Yaitu kalau dia berargumentasi dengan Yesus. Dan Yesus kemudian menangkap saudara-saudara sesuatu dari wanita ini. Keyakinannya, permintaannya, kedalaman keseriusannya. Mungkin Yesus akan berubah pikiran. Dan saudara-saudara, Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan ini, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, cerita ini akan sedikit beda kalau bunyi bagian akhirnya, bunyinya begini. Dan secara bertahap, anak itu sembuh. Beda, saudara-saudara. Mengapa? Karena ada sesuatu yang tersambung di antara keunikan dari ibu ini, keunikan dari perempuan ini, saudara-saudara, dengan kondisi bahwa hati Yesus yang amazed atas iman dari seorang yang bukan orang Yahudi, keturunan Yahudi. Dan saudara-saudara, seketika itu juga sembuh. Artinya bahwa perempuan itu menemukan sesuatu atau rahasia yang tidak ditemukan oleh orang-orang lainnya. Dan saudara-saudara, bukankah itu sesuatu yang membuat hidup ini menjadi mengesankan hati Tuhan? Walaupun sulit, walaupun ditahan, walaupun dihalangi, tetapi saudara-saudara, saya katakan 2 jadi 4, 5 jadi 10. Saudara-saudara, bagaimana hidup itu mengesankan hati Tuhan? Kecuali kita berani untuk bertarung, saudara-saudara, walaupun keadaannya rasanya mungkin kita katakan sulit, tidak mungkin. Tetapi Tuhan berikan lipat gandakan kemampuan kita untuk bertahan dan tangguh, saudara-saudara. Dan Yesus menemukan, saudara-saudara, saya katakan bahwa Yesus menemukan lebih banyak kreativitas dan geliat iman itu justru di kalangan non-Yahudi pada waktu itu. Saudara-saudara, Lukas pasal yang ke-16 ayat ke-8, Yesus pernah mengucapkan perkataan ini ketika dia memakai ilustrasi tentang bendahara yang tidak jujur. Dia mengatakan begini, saudara-saudara, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara-saudara, ungkapan ini dikatakan oleh Yesus mungkin sebagai otokritik, sebagai kritik terhadap semua orang yang bersama-sama dengan dia, atau kepada semua orang yang mendengarkan perkataan itu, saudara-saudara, karena waktu Yesus katakan bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang, semoga itu tidak terjadi kepada kita di tahun 2021. Saudara dan saya diberikan kemampuan oleh Tuhan, dilipat gandakan kemampuan saudara dan saya untuk lewati itu dengan semua kreativitas yang Tuhan akan limpahkan di atas kita, saudara-saudara. Dia lipat gandakan kemampuan kita, tentram di dalam hati kita. Dia lipat gandakan kekuatan kesabaran kita. Dia lipat gandakan kekuatan di dalam batin kita untuk teguh berdiri di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Dia lipat gandakan sukacita kita. Dia lipat gandakan imunitas tubuh kita. Dia lipat gandakan ketenangan dan kesenangan hati kita. Dan saudara-saudara, saya berdoa agar kita semua juga akan dilipat gandakan oleh Tuhan dalam hal, saudara-saudara, ucapan-ucapan berkat kita kepada orang-orang lain. Dunia kita di sekitar kita sedang membutuhkan ucapan berkat, bukan ucapan kutuk, bukan ucapan yang tidak memuliakan Tuhan.
Mereka sedang membutuhkan kekuatan, saudara-saudara, yang hanya bisa Tuhan berikan melalui orang-orang yang punya kesadaran untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, ingat wanita perdarahan itu yang mengalami perdarahan di dalam firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-8 ayat 46 sampai 48. Saya bacakan lebih dulu saudara-saudara dari Lukas pasal yang ke-8 karena kisah ini juga menarik, saudara-saudara, bahwa ada seorang wanita yang sakit perdarahan kata firman Allah, dan di situ saudara-saudara kemudian dia disembuhkan oleh Tuhan. Saya bacakan mulai ayat yang ke-43 yang sebenarnya saudara-saudara ada konteks yang menyertai peristiwa ini. Mungkin saya baca dari ayat yang ke-40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Saudara-saudara, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Nah, disinilah kemudian ceritanya dimulai. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Nah, saudara-saudara, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudara-saudara, di dalam konteks Yahudi tentu kalau saudara lihat jumbai jubahnya itu terletak di mana. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ini poinnya saudara-saudara. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Saudara perhatikan kata-kata ini. Terlalu banyak orang yang berdesak-desak. Berkerumun saudara-saudara. Nah, karena ini bukan pada waktu itu tentu saja bukan pandemi saudara-saudara pada zaman Yesus. Sehingga ketika Yesus dikerumuni dan semua orang mendesak dia dan hendak menjamah dia. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Nah saudara-saudara perhatikan kata ini. Ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Pertanyaannya, kuasa itu keluar atas seizin Yesus atau tidak? Kuasa itu keluar dalam rencananya Yesus atau tidak? Saudara-saudara, ada seseorang yang punya iman dan pengertian yang begitu baik, saudara-saudara, sampai dia bisa menarik keluar kuasa Yesus. Sekalipun mungkin saudara-saudara selama ini kita mengenal di dalam khotbah-khotbah tentang doa yang dijawab, kita mesti begini, mesti begitu. Tapi saudara-saudara lihat wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini, dia mengetahui sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang. Rahasia apa itu? Bagaimana dia bisa menjamah ujung jumbai jubah Yesus. Dan dari situ saudara-saudara dia yakin bahwa dia akan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan Yesus mengatakan, dari sekian banyak orang yang menyentuh saya, ada satu yang sentuhannya itu menarik keluar kuasa itu dari dalam diri saya. Saudara-saudara, bukankah ini sangat mengesankan hati Tuhan? Kalau begitu, saudara-saudara, masih ada contoh yang lain yang bisa saya utarakan kepada kita semua. Tetapi saudara-saudara, saudara akan melihat bahwa kalau Tuhan ingin agar kita meminta pelipat gandaan dari Dia, saudara-saudara, maka yang pertama, mintalah kepada Tuhan kelebihan dari kecukupan yang disediakannya. Memang Tuhan mengajari kita, saudara-saudara, di dalam doa yang diajarkannya, ya, berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan saudara-saudara, bisa enggak kita sebagai anak-anak Tuhan untuk minta kelebihan dari kecukupan yang disediakan oleh Tuhan sendiri? 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara, dan waktu Yesus mengatakan, apa yang ada padamu? Dan saudara-saudara, apa yang ada pada mereka? Ya itu nggak bisa lebih daripada itu, saudara-saudara, 5 roti dan 2 ikan. Dan waktu mereka berkata, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara temukan ceritanya di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 17 sampai 19. Lalu Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, apa yang dilakukan Yesus? Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Dari apa yang ada, saudara-saudara, apa yang disediakan oleh Tuhan bagi kita semua.
maka waktu kita minta agar Dia melipat gandakannya, kita meminta kelebihan dari kecukupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Dan firman Allah mengatakan, Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara-saudara, meminta kelebihan dari kecukupan yang Dia berikan kepada kita. Apa yang terjadi kepada Elia dan janda Sarfat di dalam 1 Raja pasal yang ke-17 sama juga. Apa yang ada pada janda Sarfat itu yang kemudian dilipat gandakan? Apa yang ada pada kita yang kita katakan Tuhan hanya ada segini? Tuhan bilang, coba bawa sini. Lalu kemudian Dia berkati, saudara-saudara. Mari kita minta kepada Tuhan berkat kelimpahan dari kecukupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudara-saudara. Yang berikutnya, saudara-saudara, mintalah hikmat untuk mengumpulkan yang disediakannya sebagai kelebihan. Saudara-saudara, saudara temukan itu di dalam Kejadian pasal yang ke-41. Ya, di dalam kisah ketika 7 tahun masa kekurangan, di dalam mimpi Firaun yang merupakan petunjuk, saudara-saudara, sehingga Allah memberikan hikmat kepada Yusuf untuk memberikan nasihat kepada Firaun, agar Firaun mencari orang yang berhikmat untuk mengelola segala kelebihan di 7 tahun yang pertama. Dan saudara-saudara, melalui pengelolaan yang diusulkan oleh Yusuf pada waktu itu, Yusuf diangkat kemudian menjadi pimpinan, saudara-saudara. Dan saudara tahu bahwa kelebihan itu menjadi kelebihan yang membuat Firaun menjadi orang yang sangat kaya setelah peristiwa kekurangan itu. Mengapa itu bisa terjadi? Saudara-saudara, diperlukan hikmat untuk mengumpulkan yang disediakan Tuhan sebagai kelebihan. Saudara-saudara, masa kelebihan adalah masa persiapan untuk kekurangan, tapi tidak semua orang menyadarinya. Saudara-saudara, yang ketiga, saudara-saudara, minta kepada Tuhan agar Dia memberikan kepada kita, saudara-saudara, orang-orang yang baik di sekeliling kita atau yang berjumpa dengan kita. Nah, apakah memungkinkan bagi kita untuk bertemu dengan customer yang baik? Apakah bisa bagi kita, saudara-saudara, mendapatkan orang-orang yang berjumpa dengan kita, klien kita, yang baik hatinya? Bisa. Oleh karena firman Allah satu kali mengatakan di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Orang Israel akan keluar dari tanah Mesir. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tuhan itu membuat orang-orang itu jatuh belas kasihannya, tiba-tiba merasa pengen berbuat baik. Saudara-saudara, jangan pikir bahwa kalau orang berbuat baik kepada kita, itu berarti bahwa memang saudara baik. Belum tentu. Barangkali orang berbuat baik kepada kita karena Tuhan menggerakkan hatinya untuk berbuat baik. Saudara-saudara, karena Dia tahu bahwa kita memerlukannya. Jadi tidak salah kalau kita minta agar Tuhan berikan kepada kami klien yang baik. Berikan kepada kami teman-teman dan sahabat yang baik hati. Dan saya berdoa agar kita semua, saudara-saudara, bisa melalui 2021 ini, melalui permintaan ini, kita lalui semua dengan baik. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita minta dari Tuhan. Sebagai doa pelipat gandaan, saudara-saudara, meminta tuntunan kemana arah, di mana berkat Allah itu ada. Saudara-saudara, kok bisa begitu? Begini, kalau saudara-saudara bayangkan ceritanya ya. Lukas pasal yang ke-5, kalau saudara-saudara buka di dalam Lukas pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-1 dan seterusnya. Ini adalah kisah ketika Petrus pertama kali ya, saudara-saudara dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab begini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Peristiwa yang sama terjadi juga, saudara-saudara, di ending ketika mereka juga berada di danau dan kemudian mereka menjala ikan, meninggalkan tugas pelayanan mereka. Lalu kemudian Yesus
jumpa dengan mereka, dan Yesus menyuruh mereka agar menebarkan jalannya ke salah satu sisi dari perahu itu. Dan saudara-saudara, masalahnya barangkali begini. Yesus pakai apa sih sehingga dia bisa tahu arah perjalanan ikan? Ya, apakah ikan itu berhenti menunggu untuk dijala, ataukah ikan itu lewat? Ikan itu selalu bergerak. Dan saudara-saudara, ikan itu bergerak dan Yesus tahu kemana gerakannya. Dan saudara-saudara, kemudian Yesus katakan, tebarkan jalamu. Dan saudara-saudara, saya yakin bahwa kita semua kalau minta dari Tuhan, Tuhan, tolong saya tuntun kemana arah di mana berkat Allah itu tersedia. Gak salah kan, saudara-saudara, kalau kita minta doa ini, maka doa itu akan menuntun saudara di tahun 2021. Hidup mengesankan Allah sebenarnya, saudara-saudara. Dan bagaimana kita bisa minta pelipat gandaan dari Tuhan? Sebenarnya intinya begini, minta kelebihan dari kecukupan yang disediakannya. Minta hikmat Allah untuk mengumpulkan yang disediakannya sebagai kelebihan. Minta Dia memberikan kepada kita orang-orang yang berhati baik. Dan mintalah kepada Tuhan tuntunan ke arah mana berkat Allah itu tersedia. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih di awal 2021. Kami berdoa supaya Engkau menuntun pikiran hati kami, Tuhan Yesus, untuk mulai berani mengambil langkah meminta sesuatu dari Tuhan. Oleh karena masa seperti ini adalah masa seperti eskalator yang jalannya menuju ke bawah. Kami perlu kekuatan 2 kali lipat untuk naik ke atas. Dan Tuhan, kami meminta kelebihan dari kecukupan yang Kau sediakan. Kami meminta hikmat ya Bapa untuk mengumpulkan yang Engkau sediakan sebagai kelebihan bagi kami. Dan kami meminta Tuhan agar Engkau memberikan kepada kami di sekeliling kami juga orang-orang yang baik hatinya, klien yang baik, orang-orang atau sahabat-sahabat yang baik hatinya. Dan Tuhan, tolong kami untuk dituntun oleh Engkau ya Bapa ke tempat di mana berkat Allah itu tersedia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. 2021 bukanlah tahun yang menakutkan bagi kami, tetapi tahun di mana kami diberikan kesempatan untuk melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita mengambil kesempatan untuk menyiapkan unsur-unsur perjamuan kudus yang akan kita laksanakan perjamuan kudus di awal dari tahun 2021 ini. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan sambil menyiapkan seluruh unsur-unsur yang ada tersebut. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, memasuki tahun 2021 ini merupakan perjamuan kudus yang pertama yang kita jalankan di tahun ini. Maka marilah kita siapkan hati kita semua supaya Tuhan akan menuntun kita dan menolong kita. Jikalau kita sudah siap dengan perjamuan kudus ini, saya ajak kita semua untuk mengangkat kepingan yang ada di tangan kita, apakah itu berupa potongan roti maupun juga potongan biskuit. Dengarlah firman Allah berkata begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkatlah cawan itu di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Saudara-saudara, ikutilah doa yang akan saya naikkan ini bagi kita semua. Bapa di surga,
Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau menuntun kami setiap hari. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan menuntun kami menjalani 2021 di dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di awal tahun 2021 ini, saudara dan saya percaya bahwa berkat Allah akan menyertai kita semua. Terimalah berkat Tuhan ini dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan kebaktian kita di awal 2021 ini, dan terima kasih telah bergabung bersama-sama dengan kami. Kami gembira sekali saudara-saudara bersama-sama di dalam Church Online ini. Dan kami berdoa supaya kalau saudara-saudara ingin bergabung bersama-sama dengan kami menjadi jemaat online gereja kami, maka kliklah tautan yang ada di kolom chat atau yang ada di deskripsi video di YouTube. Saudara-saudara, sekali lagi, marilah kita jalani 2021 dengan penuh kemenangan dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dan menjadikan kita sebagai berkat bagi banyak orang. Tetap semangat, Tuhan berkati kita semua.